Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Saya sendiri Adinda Kusnul Maulida, NPM 073, dan ada Abdul Kasim 160401140068 dan ada Aprilia NPM 057. Satu, pengertian tunagrahita. Tunagrahita yaitu fungsi intelektual umum seseorang yang berada di bawah rata-rata atau normal. Hal ini bersamaan dengan kekurangan tingkah laku penyesuaian diri dengan norma dan tuntutan yang berlaku di masyarakat dan berlangsung pada masa perkembangannya. Yang kedua, klasifikasi tunagrahita. Klasifikasi yang digunakan di Indonesia saat ini sesuai dengan PP nomor 72 tahun 1991, yaitu klasifikasi tunagrahita dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tunagrahita ringan, IQ-nya antara 50 sampai 70. Anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kelompok ringan meskipun kecerdasannya dan adaptasi sosialnya terhambat, tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial, dan kemampuan bekerja. Yang kedua, tunagrahita dengan sedang atau IQ-nya 30 sampai 50. Anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kelompok sedang memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilaku di bawah tunagrahita ringan. Mereka dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan-tujuan fungsional, mencapai suatu tingkat tanggung jawab sosial, dan mencapai penyesuaian sebagai pekerja dengan bantuan. Yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat, IQ-nya kurang dari 30. Anak berkebutuhan khusus yang termasuk dalam kelompok berat dan sangat berat pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosialisasi dan bekerja. Di antara mereka sampai batas tertentu atau umur tertentu, ada yang dapat mengurus diri sendiri dan berkomunikasi secara sederhana. Yang ketiga, karakteristik tunagrahita. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik tunagrahita ringan. Mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Perbendaharaan katanya terbatas, tetapi penguasaan bahasanya cukup memadai. Mereka dapat bergaul dan mempelajari pekerjaan yang hanya bersifat sementara. Sesudah dewasa, banyak di antara mereka yang mampu berdiri sendiri pada usia dewasa. Kecerdasannya mencapai tingkat usia anak normal 9 dan 12 tahun. Karakteristik tunagrahita sedang. Mereka dapat membaca dan menulis seperti namanya sendiri, alamatnya, nama orang tuanya, dan lain-lain. Mereka dapat mengenal angka-angka tanpa pengertian. Namun demikian, mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri. Setelah dewasa, kecerdasan mereka tidak lebih dari anak normal yang berusia 6 tahun. Karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat, hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain atau orang tuanya. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri, seperti makan, berpakaian, pergi ke WC, dan sebagainya. Ia harus dibantu. Ia juga tidak dapat bicara. Dia hanya mampu mengucapkan kata-kata sederhana. Kecerdasannya walaupun mencapai usia dewasa
berkisar seperti anak normal, usia paling tinggi mencapai 4 tahun. Faktor penyebab tunagrahita. Faktor penyebab ketunagrahitaan terdiri dari: yang pertama, faktor keturunan terjadi karena adanya kelainan kromosom dan kelainan gen. Yang kedua, gangguan metabolisme dan gizi. Yang ketiga, infeksi dan keracunan karena penyakit rubella, sipilis bawaan, sindrom gravidity beracun. Yang keempat, trauma dan zat radioaktif. Yang kelima, masalah pada kelahiran. Dan yang keenam, faktor lingkungan atau sosial budaya. Selanjutnya adalah cara pencegahan tunagrahita. Cara pencegahan tunagrahita sebagai berikut. Yang pertama, diagnostik parental. Diagnostik parental yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk memeriksa kehamilan. Dengan usaha ini, diharapkan dapat ditemukan kemungkinan adanya kelainan-kelainan pada janin, baik berupa kelainan kromosom maupun kelainan enzim yang diperlukan bagi perkembangan janin. Yang kedua, imunisasi. Imunisasi dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak-anak balita. Dengan imunisasi ini dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. Yang ketiga, tes darah. Tes darah dilakukan terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih yang berkelainan. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan terutama bagi ibu hamil. Hal ini dilakukan terutama menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan gizi, nutrisi, serta vitamin yang memadai, menghindari radiasi, dan sebagainya. Yang kelima, program KB. Program KB dilakukan untuk mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera, baik dalam segi fisik maupun psikis. Yang keenam, sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan yaitu mengupayakan terjaganya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang membahayakan perkembangan anak. Yang ketujuh, penyuluhan genetik. Penyuluhan genetik yaitu suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah genetik dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. Yang kedelapan, tindakan operasi. Tindakan operasi dilakukan terutama bagi kelahiran dengan risiko tinggi untuk mencegah kelainan-kelainan yang ditimbulkan pada waktu kelahiran. Yang kesembilan, intervensi dini. Intervensi dini ini merupakan suatu program yang diperlukan terutama bagi para orang tua agar secara dini dapat membantu perkembangan anak-anaknya. Pendidikan tunagrahita berkaitan jenis layanannya. Yang pertama ada sekolah khusus. Sekolah khusus yang disiapkan untuk anak tunagrahita biasanya disebut dengan sekolah luar biasa. Sekolah ini menyediakan tempat untuk siswanya atau bisa disebut dengan asrama. Yang kedua ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Sekolah ini berbeda dengan sekolah luar biasa atau SLB karena sekolah ini dikhususkan untuk anak yang menderita tunagrahita pada usia sekolah dasar. Yang ketiga ada kelas jauh. Sekolah ini ditujukan untuk daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat ada guru kunjung. Anak penderita tunagrahita yang sudah memiliki kelainan berat tidak mungkin untuk datang ke sekolah, sehingga guru yang harus datang ke rumah penderita. Yang terakhir ada lembaga perawatan atau institusi khusus, yaitu sekolah ini memang dikhususkan untuk anak penderita tunagrahita yang dibilang berat dan sangat berat, atau bisa dibilang penderita sulit sekali untuk dikontrol. Pendidikan tunagrahita berkaitan jenis layanannya di sekolah umum dengan sistem integrasi. Yang pertama, di kelas biasa tanpa kekhususan baik bahan pelajaran maupun guru. Hal ini menunjukkan bahwa penderita tunagrahita ringan yang tidak membutuhkan bantuan atau guru khusus untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, di kelas biasa dengan guru konsultan. Penderita tunagrahita
bisa belajar dengan anak-anak pada umumnya di kelas dengan bantuan guru konsultan. Yang ketiga, di kelas biasa dengan guru kunjung. Hal ini diadakan apabila guru kelas mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Yang keempat, di kelas biasa dengan ruangan khusus. Ruang sumber ini dikhususkan untuk anak yang menderita tunagrahita di kelas. Biasanya, guru yang mengajari anak berkebutuhan khusus tunagrahita menyediakan ruangan untuk anak penderita tunagrahita. Yang kelima, di kelas khusus sebagian waktu. Biasanya ada kelas ini diperuntukkan anak tunagrahita ringan tingkat bawah atau tunagrahita sedang tingkat atas. Yang keenam, kelas khusus. Biasanya anak tunagrahita sedang lebih baik berada di kelas khusus pada saat pembelajaran sehingga tidak mengganggu pembelajaran anak-anak lainnya.